Begini Bang, sebetulnya kronologi yang sebenarnya ya. Karena kan hari ini banyak kali Di nih media penggiringan kan, opini. Katanya kami menendang Rohingya, kami menarik paksa Rohingya saat sholat. Nah kan, waktu kami minta video itu nggak ada. Nggak ada. Nah setibanya yang penyusup ini sebagai provokator ini, ada yang meneriaki itu di basement Bang, kata-kata serbu. Hah? Ketika itu kami sedang mensterilkan massa. Bahkan saya sampaikan di Sedang mengarahkan mobil sholat gitu kan. Kawan-kawan yang mengikuti aksi, kita beristirahat dulu, kita makan, kita sholat. Nah, jadi di saat itu yang kami lakukan itulah menghadang massa. Itulah di saat sholat itu Bang. Yang di framingnya, yang digiring opini, yang katanya kami menarik paksa Rohingya itu di saat sholat. Dan sebetulnya itu tidak ada. Itu kan, ya Allah, saya rasa ini fitnah yang memang kejam ya. Betul. Bahkan kita dikatakan seperti Israel yang menyerang orang ketika sholat. Demi Allah Bang, saya sampaikan di podcast ini, kami tidak pernah menyerang Rohingya. Bahkan kami mahasiswa memberikan ruang mereka jalan ketika kami berhasil negosiasi dengan polisi. Rud, ini kemarin kampung aku Rud. Ya. Udah mulai banyak datang wisatawan. Lah, kan memang seharusnya kayak gitu, Pak. Akhir tahun, bulan Desember. Jangankan wisatawan, mobil aja di bawaan penuh, Bang Antri. Betul, tapi ini masa wisatawan naik boat? Lah, jadi selama ini kan kalau mau nyebrang ke Rubiah juga naik boat, Pak. Betul, ini dari negara lain naik boatnya. Rohingya. Rohingya. Itu kemarin kayaknya bukan wisatawan itu. Gak wisatawan ya? Kayak mau naik haji, soalnya ada kloter-kloter ya, Pak. Betul. Nah ini perlu kita bahas juga di podcast kita hari ini kan. Kayak kemarin ada demo mahasiswa juga. Iya. Itu demonya di Sabang. Enggak dong, di Sabang masyarakatnya demo. Tapi ada. Ada. Itu gimana demonya di sana, Pak? 2 kali demo kalau nggak salah di Sabang. 2 kali demo. Teman-teman Bapak semua nggak tuh? Hah? Teman-teman Bapak semua nggak tuh? Orang tua saya dulu. Bukan teman dong, Orang-orang tua. Orang tua. Bukan teman ya? Bukan. Orang-orang tua ya? Orang tua yang demo. Jarang-jarang orang-orang tua mau demo, Pak ya? Betul, apalagi di daerah kita tuh ada namanya kongsi yang Sabang itu. Nah kalau udah kongsi turun untuk demo berarti tidak sedang baik-baik saja. Oh, Sabang berarti sedang tidak baik-baik aja kalau kongsi turun tangan. Betul, karena itu ras tertinggi, karena ras terkuat di bumi mulai turun tangan berarti tidak baik-baik saja. Kalau ada ras terkuat di bumi, kongsi itu ras tertinggi. Ras tertinggi. Wis, luar biasa. Tapi Sama kayak demo-demo kemarin kan mahasiswa, kalau udah mahasiswa turun berarti negara sedang tidak baik-baik saja. ya, mahasiswa memang kita bilang adalah salah satu elemen yang paling penting juga dalam terwujudnya demokrasi yang baik juga di negeri ini, Pak. Betul, Pak. Jadi serius kayak gini, Pak. Iya. Wah, Soeharto turun karena mahasiswa kok. Mantap. Iya, Tapi iya. apakah perjuangan mahasiswa hari itu masih relevan dengan masyarakat atau tidak? Nah, kali ini di Podkir nih Pak ya, spesial banget nih. Kita langsung datangkan ada 2 orang yang paling dicari Kok dicari sih? Iya, Ya, betul, lagi Pak. dibahas. Ya, maksudnya juga di googling dicari, Betul. wartawan juga nyari dia, pemerintah juga nyari dia, Termasuk kita kan yang nyari. termasuk kita juga, produser kita juga nyari dia Nyari. terus nih Pak. Akhirnya datang ini ada 2 orang perwakilan ya mahasiswa yang melakukan aksi kemarin pada saat Rohingya berada di BMA ataupun juga Balai Mesraya Aceh. Jangan kalem banget. Yuk, Tepuk tangan dulu dong untuk Tewarisan Muhammad Khalis. Akhirnya bisa nemu mereka datang ke situ payah, Rud. Payah Pak, karena memang banyak banget yang nyari dia Pak ya. Contohnya aja sebelum podcast ini tayang ya, atau bahkan ketika ini tayang nanti, itu ada ratusan berita terkait dengan kasus kemarin, mulai dari lokal, nasional, internasional. Iya. Dan kabar-kabarnya Pak, mereka sampai dapat ancaman. Iya, itu boleh diceritakan dulu dari siapa yang dapat ancaman pertama? Mungkin terlebih dahulu perkenalkan Bang, nama saya Muhammad Khalis. Saya selaku koordinator di Nusantara Aceh yang juga menjadi penanggung jawab pada aksi kemarin. Dan silakan. Saya Tewariza Aris Menandar,
selaku koordinator aksi mahasiswa penolakan Rohingya. Oke, ini dua orang yang berperan penting kemarin nih, Dud. Betul. Dan juga ini ada penanggung jawabnya dan juga koordinator aksinya juga ya. Jadi ini saling melengkapi, Pak. Betul. Jadi kalau ada apa-apa mereka berdua juga bisa langsung memberikan keterangan secara detail dari sudut pandang demonstrannya kayak gitu. Karena memang kalau kemarin kita lihat aksinya itu banyak banget, Pak. Betul. Ada total berapa mahasiswa yang terlibat kemarin ya? Itu sekitar 1000-an ya, Pres. Sekitar 1000-an mahasiswa yang tergabung dari 7 kampus. 7 kampus. Boleh Apa aja disebutnya kampus apa aja tuh? Ada Unaya, Abdul Tama, kemudian Al-Wasliyah, BBG, Umuha, kemudian Stai Nusantara, Stai Pantegulu, Stai Pantekulu, dan Olivet. Tapi dari yang disebutkan semua tadi itu nggak ada kampus negeri satupun ya? Nggak ada. Berarti semua kampus swasta kayaknya. Kampus swasta. Nah, ini kemana nih kampus-kampus negeri yang memang biasanya jadi apa ya tokoh utama dalam pergerakan mahasiswa juga di Aceh kayak gitu? Mungkin kloter kedua mungkin. Karena kan ada aksi kedua. Kloter kedua. Betul. Tapi udah ada bangun komunikasi nggak sama mereka? Kayak Unsia, Uin Araniri. Sejauh ini sedang kami jajaki, Bang, tapi belum pas waktunya untuk jumpa dengan mereka. Tapi maksudnya merespon mereka gimana, kayak enggak dulu lah gitu, skip next game gitu. Setahu kami mereka juga udah mulai bergerak ya, sebelum kami kemarin juga udah beberapa kali mereka turun seperti WSK sehari ya, kalau tidak salah sehari kami sebelum turun aksi mereka juga udah melakukan aksi ke kantor gubernur. Iya. Yang sebelumnya. Iya. Dan kalian juga ikut pada saat itu? Pada saat itu kami sedang melakukan konsolidasi. Oke. Jadi sebelum ada demonstrasi kayak gitu, sebelum ada aksi, ada konsolidasi dulu nih. Jadi kayak apa nih ya musyawarahnya seperti apa ya? Kita bangun komunikasi yang baik dulu lah nih. Nah supaya komunikasinya juga makin enak, minum dulu boleh kali ya? Ayo dong. Minum dulu gitu. Nah minum dulu nih. Biar nggak tegang-tegang banget. Kalau mau ngerokok santai ya. Santai. Bebas. Bisa Bang ya? Bisa banget di sini. Udah ngerokok. Oh gitu. Udah. Paling santai kita di sini. Tewa Riza udah merokok. By the way, Tewa Riza ini salah satu orang yang paling banyak juga dalam headline portal berita ya. Betul. Jadi foto dia itu bahkan diwawancara sama Al Jazeera kemarin, Bos. Iya. Luar biasa. Pakai prestasi lo tuh. Bahasa Arab. Pakai bahasa Arab. Enggak, jadi kita juga nggak tahu kalau itu dari media luar, karena yang liput juga bahasa Indonesia juga. Iya. Sampai CNN juga kan? Iya. CNN juga. Betul. Kita juga pengen kayak gitu ya, tapi nggak kesampaian ya. Apa kita harus ikut demo juga nih? Tadi sih pengen kalau mereka buka untuk umum gitu. Cuma ini mahasiswa. Nggak untuk umum ya? Betul. Tapi aksi kita itu untuk umum kok. Untuk umum. Kita juga ingin meliputi dari masyarakat untuk bantu mahasiswa dalam pergerakan gitu. Ya, sampai istri saya kan emosi juga. Kok, Pak, sebentar nih. Iya, coba lihat di komen ada di berita. Istri saya sampai, kok saya nggak tahu, kok saya tahu saya ikut juga. Oh, dia terpanggil jiwanya. Terpanggil gitu, jiwanya. Baik. Karena merasa daerah kita sedang nggak baik-baik aja gitu. Ya udahlah kalau gitu untuk mengobati rasa itu kita panggilkan istri Soa. Gak usah, dia lagi setrika. Setrika. Ya kan tadi mah biar ikut hype-nya, Pak. Betul, nanti mungkin kloter kedua. Boleh. Kloter kedua. Ini tapi kita sebelum berbicara lebih jauh lagi ataupun juga lebih detail ya, Pak ya. Kita pengen tanya juga mengenai apa sih latar belakang dari teman-teman mahasiswa untuk melakukan demonstrasi itu sendiri. Baik. Pertama-tama begini Bang, hari ini kan mahasiswa ini ialah penyambung lidahnya masyarakat. Betul. Nah, kami melihat banyak sekali gejolak yang hari ini disuarakan oleh masyarakat terkait penolakan Rohingya. Iya. Nah, yang kami takutkan hari ini menjadi konflik budaya antara Aceh dan Rohingya. Karena kan gejolaknya itu sudah tidak bisa kita bendung karena apalagi hari ini Rohingya itu semakin hari semakin berdatangan ke Aceh. Bahkan informasi yang kami dapat dan juga itu sudah beredar di media, hari ini dugaan TPPO itu sudah dibuktikan di Polresta dan juga ada di Aceh Timur dan sudah ada beberapa yang tertangkap. Dan menurut yang dikatakan oleh Pak Kapolresta Banda Aceh itu cuman 90 orang yang ada kartu identitas dan selebihnya tidak ada lagi. Nah, berarti kan ini ada bisnis di balik ini semua. Betul. Bukan murni untuk mencari suaka politik ataupun belas kasihan lah begitu. Betul. Kalau orang Palestina jelas kalau datang kemari pasti Kita tampung. kita tampung kan. Lagi pula Pak rutenya kan jauh, Pak ya. Betul. Palestina mau ke Aceh susah. Kalau tadi kan Tapi jelas kan Oh iya, karena, iya. konflik Pak. kan. Betul.
Ini dari Coach Bazar, Bangladesh. Bangladesh kan nggak komplik-komplik kali juga. Ada rumahnya lagi dikasih kan? Iya. Oh, jadi gini nih Pak, ini yang perlu kita ketahui bersama ya, di Bangladesh itu merupakan camp refugee terbesar di dunia. Betul. Iya kan? Jadi itu udah over capacity, udah overload, sehingga mungkin orang-orang Rohingya yang hari ini berada di Aceh itu mencari kesempatan ataupun juga opportunity yang lebih baik Pak ke depannya. Betul. Jadi dia cari semua cara tuh, termasuk juga mungkin smuggling tadi tuh. Kayak penyelundupan manusia-manusia dan terdamparnya ke Aceh. Mungkin, ini masih mungkin Pak. Karena kayak, halo aman nih di sini nih. Ya, bisa jadi kayak gitu. Mungkin. Ya, kita kan nggak tahu, kita nggak boleh juga menggiring opini, itu terserah masing-masing. Karena di media itu liar sekali. Ya kan, di media itu juga cukup liar sekali. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang tidak bisa diverifikasi, hoax dan lain sebagainya. Nah, hari ini mahasiswa sampai nekat banget ngelakuin aksi kayak gitu. Apa latar belakang yang mendasari kalau kalian itu wajib banget ngelakuinnya? Jadi kita melihat hari ini mengapa mahasiswa harus melakukan aksi. Tentu hal ini dilakukan oleh mahasiswa berdasarkan keresahan yang ada pada masyarakat. Nah, juga kita menilai bahwasanya ini berbicara Rohingya tidak sepenuhnya berbicara tentang kemanusiaan. Bahkan juga berbicara bisnis. Hah? Iya. Maksudnya? Bahkan juga berbicara bisnis. Seperti yang dikatakan oleh Jokowi ya. Bahwasanya hadirnya Rohingya di Indonesia ataupun di Aceh itu adanya jaringan tindak pidana perdagangan orang. Bahkan Kapolda Aceh juga menyatakan ini Rohingya ini yang melakukan bisnis terkait orang Rohingya ini ada kejahatan internasional. Ya, jadi mereka kalau tidak salah itu diraut biaya keberangkatan sebesar 14 juta per 14 juta per orang ya. Kan itu ada udah menjadi pemasukan untuk tekongnya yang sekarang sudah ditangkap. Iya. Maka oleh itu berdasarkan hal itu kita konsolidasi dengan beberapa kampus, kita kaji ini mahasiswa harus turun ini. Iya. Jadi dari turunnya mahasiswa kita nggak langsung serangnya Rohingya ataupun kita nggak langsung pindah Rohingya ke Kemenkumham seperti yang beredar. Bahkan mahasiswa hari ini ingin juga pihak DPRA untuk menyatakan sikap sesuai dengan masyarakat. Artinya mahasiswa dari mulai titik kumpul di Taman Syafiatuddin itu kita menuju ke DPRA. Di DPRA kita melakukan aksi orasi bergantian, kita bakar ban untuk bentuk semangat kawan-kawan. Kemudian kita juga ada dua tuntutan ya, di DPRA. Yang pertama, kita mendesak DPRA untuk menolak kehadiran Rohingya di Aceh. Kemudian kita juga berharap kepada DPRA ataupun tuntutan kita plus ya, untuk segera meminta pemerintah Aceh koordinasi dengan pemerintah pusat agar menemukan titik temu terkait penolakan Rohingya. Kemudian baru kita mahasiswa menuju ke BMA untuk mencoba dari pihak Rohingya itu pindah ke Kemenkumham Aceh. Nah, di BMA ini yang mahasiswa mendapat cacian dari gerakannya. Yang saya rasa ini bagaimana upaya saya dan Pak Korda untuk bernegosiasi dengan pihak keamanan supaya pihak keamanan memberikan kami dengan cara baik-baik ya untuk mengangkat Rohingya. Namun pihak keamanan ya tetap bersikeras ya akhirnya bentroklah kami dengan pihak keamanan sebetulnya. Jadi jadi begini Bang, sebetulnya kronologi yang sebenarnya ya. Karena kan hari ini banyak kali Di media penggiringan kan, opini katanya kami menendang Rohingya, kami menarik paksa Rohingya saat sholat. Nah kan, waktu kami minta video itu nggak ada. Begitu. Jadi awalnya setelah dari DPRA menuju ke BMA, kami menginstruksikan ataupun menghimbau kepada masa kami untuk istirahat, sholat dan makan. Nah di situ nih Bang, bahwasanya adanya provokator yang menyusup ke barisan kami. Ada provokator juga yang masuk. Tapi yang maksudnya Pak, kalau provokator dalam aksi demo itu bukan hal baru Pak. Iya, itu memang kayak dari dulu kan. sering apalagi kalau udah demonya itu skala masif Pak ya. Iya. Bahkan juga kita sering mendengar istilah-istilah panas bum. Tahu nggak tuh Pak? Siap. Tahu kan ini panas bum ya? Pasukan nasi bungkus. Nasi bungkus, betul. Padahal kemarin kan nasi kotak Pak. Betul. Ini angkatan tahun berapa kok tiba-tiba ya kan? Uang masuk. Kita kemudian itu masak mie Bang. Betul. Kita Panas mie berarti. Panas mie. Panas mie berarti. Betul. Pasukan nasi emang mie. Jadi
yang jelas kalian lakukan aksi demonstrasi kemarin sampai terjadi hal-hal yang di luar kemauan ataupun rencana kalian, itu murni karena kalian itu yakin dan merasa benar tindakan kalian. Iya. Karena begini Bang, di saat itu ini saya kan dari Universitas Abdullah Aceh. Betul. Bang. Nah, saya berkuliah di sana. Jadi pada saat itu kami itu belum menuju ke basement. Kan pengungsi Rohingya itu di basement. Di basement, Imigran itu di basement. Nah, setibanya yang penyusup ini sebagai provokator ini ada yang meneriaki itu di basement, Bang. Kata-kata serbu. Ketika itu kami sedang mensterilkan massa. Bahkan saya sampaikan di Sedang mengarahkan mobil sholat, gitu kan. Kawan-kawan yang mengikuti aksi, kita beristirahat dulu, kita makan, kita sholat. Iya. Setelah itu baru nanti kami lakukan negosiasi dengan pihak keamanan untuk memberikan ruang untuk mengangkat Rohingya ke mobil yang telah kita sediakan. Namun di selang lama Pres ya, sekitar 15 menit. 15 menit ya. Memang kawan-kawan sudah steril Bang, 15 Iya. menit. Tiba datang segerombolan orang yang memang sulit kita kenal ya. Serbu katanya. Jadi semua kawan-kawan yang dekat dengan pintu masuk itu kan nggak tunggu lama. Nggak tunggu lama, Iya. betul. Mereka lagi panas-panasnya dari Iya. pagi kita aksi, kita orasi bergantian. Belum ada hasilnya juga kan. Tiba-tiba datang serbu. Serbu Mana main? masuk. Jadi Nah, waktu kondisi serbu tadi itu, apa yang Khalis dan Wariza lakuin pada saat itu? kami pada saat itu mencoba hadang masa kami. Nah, Oh, makanya kan oke. di video itu Bang, di saat masa kami sedang menuju ke Rohingya, sebetulnya mereka itu penasaran mau videoin yang mana sih Rohingya. Pada Iya, saat Bang. itu. Kemudian juga kawan-kawan ingin melihat, memang ada saya sampaikan Pres, berapa orang perempuan, berapa orang anak-anak, berapa orang lelaki, supaya nanti kita bisa kondisikan. Iya. Nah, sebelum itu, setelah saya sampaikan ke kawan-kawan, bahasa serbu itu datang. Jadi maka ada sebagian kawan-kawan yang memang melihat, merekam pihak Rohingya, ya kan? Karena memang instruksi dari saya untuk melihat berapa orang perempuan, anak-anak dan orang tua, laki-laki gitu. Tapi ada bagian-bagian yang memang kami duga, bahkan ada buktinya ya. Mereka itu ialah provokator dari gerakan kami. Kenapa saya berani bilang provokator? Karena ada beberapa alma mater Unaya, Abdullah Tama, itu yang tercecer di BMA. Bahkan Maksudnya tercecer mungkin mereka udah sur kali nih, ya kan udah aksi terus jatuh gitu. Enggak. Jadi dari Presiden Mahasiswa Abdullah Tama, si Imam juga sampaikan, ada nggak kawan-kawan yang hilang almet? Enggak, kita semua lengkap Ya, almet. setelah itu kami kumpulkan masa lagi Bang. Kita kumpulkan masa Bang setelah itu. Karena kan posisinya ada yang terlipat. Iya. Alma mater itu ada yang terlipat kan, mungkin yang belum sempat dipakai ataupun apa karena udah masa udah meledak Iya, maju iya, ke sana iya. kan. Nah, jadi di saat itu yang kami lakukan itulah menghadang massa. Itulah di saat sholat itu Bang. Yang di framingnya, yang digiring opini, yang katanya kami menarik paksa Rohingya itu di saat sholat dan sebetulnya itu tidak ada. Itu kan, ya Allah, saya rasa ini fitnah yang memang kejam ya. Betul. Bahkan kita dikatakan seperti Israel Iya. yang menyerang orang ketika sholat. Demi Allah Bang, saya sampaikan di podcast ini, kami tidak pernah menyerang Rohingya. Bahkan kami mahasiswa memberikan ruang mereka jalan ketika kami berhasil negosiasi dengan polisi. Ini kan berawal dari bentrok itu kedua karena pihak keamanan Satpol PP menghalang mahasiswa hingga kami bentrok dengan mereka. Iya. Dengan Satpol PP. Dengan Satpol PP. Jadi kenapa Satpol PP? Karena mereka yang bertanggung jawab di situ. Iya, betul. Ya polisi juga ada senggolan biasa. Mungkin dari Rohingya juga merasa mereka kayak nih prank nih. Kok prank? Siapa nih di antara Siapa kita? yang ulang tahun? Iya, mungkin kan di antara kita siapa yang ulang tahun? Enggak, jadi tiba-tiba Wow, happy birthday. Enggak gitu konsepnya dong. Aduh, Bapak. Mana tahu kan ada YouTuber masuk situ kan. Enggak ada konten creator di situ, Pak. Ini memang murni gerakan masyarakat mahasiswa ya. Murni banget ini, Pak. Iya, tapi kan sampai ada yang bilang anarkis dilempar-lempar botol juga ada katanya kan. Nah, itu saya kayaknya Mas setuju deh, Pak. Inilah yang perlu kami klarifikasi. Itu setelah kami yang video pertama itu Bang, yang video pertama beredar yang katanya kan kami menyerang Rohingya di saat sholat. Di saat itu kan mungkin saudara-saudara ataupun abang-abang bisa melihat tidak ada video yang memperlihatkan kami menarik itu. Nah, setelah itu kan kami menghadang massa ini Bang, menghadang massa untuk mundur. Nah, setelah itu sebetulnya ada break makan dan sholat lagi kami. Oh, sempat ada break makan sholat Ya, juga. break makan sholat, baru selanjutnya kami mendatangi lagi ke basement tersebut.
Di situ saya sedang negosiasi dengan Pihak pihak keamanan. Satpol PP Satpol ataupun PP, pihak keamanan di situ. Cuman sulitnya kami menemukan titik temu. Jadi di situ saya meminta untuk diarahkan dengan baik dari pihak keamanan ke mobil truk yang sudah kami sediakan. Tujuannya kemana? Ke Kemenkumham. Kemenkumham. Nah, karena negosiasinya tidak berjalan lancar, maka masa ini marah kepada pihak pengamanan tadi. Ke siapa itu? Lebih Ke tepatnya. pihak Satpol PP, Pak. Oh, ke Satpol PP. Satpol PP. Mungkin kalau simpatistar yang datang mungkin mereka mau pergi. Karena mobil truk 2. Kalau bus mungkin mereka naik nih. Nah, Kalau simpatisar Persiraja jatuhnya, Pak. Betul. Beda lagi dong. Minimal JRG kayak yang sampai kan. Wah pulang nih ya kan. Iya. Berarti dua truk. Dua truk. Dua-duanya jalan tuh. Satu mati. Itu waktu. Enggak. Maksudnya gini. Itu truk siapa yang sediain? Nah, jadi cerita truk itu Jadi cerita karena ini supaya tidak ada praduga bersalah dari Betul. kawan-kawan. Jadi ada dari Unaya, kawan-kawan Unaya yang memang ayahnya ada mobil truk. Jadi kita cuma sediain bensin. Dan satu lagi baru kita cari dari kawan-kawan Ya, ya. patungan lah ya, patungan. Anggaran. Jadi kan bicara kami ambil truk dari mana tentu butuh uang. Bang. Uang yang kita dapatkan untuk melakukan aksi itu merupakan perkumpulan dikit-dikit dari kawan-kawan. Saya 5.000 kali 5.000. Ya, terkumpul Sehingga lah. terkumpullah 2,8 juta. Nah, dari 2,8 juta itu kita mobil sound 1 juta. Saya bilang langsung di sini kan. Mobil sound 1 juta, kemudian juga Soundnya pakai sound the blue tuh. Sound Dia ngiklan. Kalau Kadang-kadang suaranya krek pas mau kalau pakai statement yang harus pakai jelas. sound the blue sudah pasti ada gogon yang setel kan. Kalau suara-suara kalian mulai fale, mulai krek-krek, swing, ada operator. Ngiklan mulu, ngiklan. Lanjutkan. Maaf nih, ini Udah. podcast saya agak jauh nih. kayak gini kan. Bahkan Bagi mungkin apa, dari Iya, boleh, Bang. dari pihak media juga melihat ketika di BMA itu kita kumpul uang, Fred. Iya, itu Kita untuk makan. ambil kontak, kita minta ke kawan-kawan berapa ada sih kelas untuk kita makan. Terkumpullah uang di situ, saya lupa sama imam bang. Iya. Saya beli nasi, bahkan kita satu bungkus itu 3 orang untuk makan. 3 orang. Satu Sharing. Enggak, satu bungkus, Iya. 3 orang. Itulah sharing rame-rame ya. Iya. Rame. Nah, pertanyaannya, Spot. jika memang di media itu menyatakan kami ini dibayar aksi ini segala macam, ngapain kami harus makan satu bungkus bertiga? Betul. Oh mungkin bisa jadi biar makin sedih aja gitu. Enggak, kita juga nggak mau lah bang. Mana tahu kan ambil video juga gini kan. Gimana videonya? Gini. Kami mau demo nih masa nasi sedikit. Bagi 3. Bagi 3 lagi ya. Kalian bagi 3 ya bersyukur. Teman-teman dari imigran nggak cukup. Fokus. Mungkin itu salah satu keresahannya juga. Iya. Karena dari pandangan abang tadi benar juga, mungkin itu adalah acting dari kami sedih-sedih. Nah, logikanya gini bang, kita itu bangun nggak makan, kemudian kita berangkat aksi ke DPRA juga kita belum makan, bahkan di BMA karena ada rusuh itu kita nggak sempat makan bang. Kami makannya di Kemenkumham, Bang. Nah, Kita makan di Jam berapa tuh? jadi begini, Bang. sekitar jam 4:30 Hari itu kita ini baru makan. yang perlu Masa kami mau sampaikan, kita Bang. satu bungkus bertiga kan? Iya. Nggak goblok juga. Iya, masalah perut betul. ini kan. yang perlu kami sampaikan, Bang. Memang hari ini kami murni berjuang demi masyarakat Aceh, Betul, Bang. menyuarakan ya. Iya, tidak ada indikasi politik dibayar yang seperti digiring Enggak, opini itu oleh enggak. media. Iya. Dan sampai ke Kemenkumham, Bang. Abang boleh cek itu, Bang, ke pihak keamanan ataupun ke pihak Kemenkumham. Kami memohon agar imigran Rohingya ini dulu dimasukkan. Iya. Agar supaya tidak menjadi tontonan masyarakat. Iya, Nah, betul. itu negosiasi yang pertama kami lakukan. Segitu manusiawinya alasan Iya. kalian ya. Kalau kami ya itu nanti aja. Bahkan ketika itu alhamdulillah diterima setelah melakukan negosiasi sekitar setengah jam. Akhirnya pengungsi Rohingya itu diberikan akses untuk masuk dan pintu gerbang ditutup lagi. Kami makannya di luar pintu gerbang itu, Bang, di samping jalan itu. Iya. Oke. Itulah yang tadi satu nasi bagi 3 Tiga. ya. Yang penting ini terisi aja dulu nih perutnya. Iya. Iya biar nggak sama hambung juga kan. Iya, betul. Demo asal lambung Bahkan gitu kan. ada yang sakit Pras ya? Ada. Harus supaya sakit. naik lambung. Naik lambung kan? Jadi Iya. kita aman yang di samping aja kan.
Oh, segitu perjuangannya mahasiswanya. Dan kita juga harus apa ya? Nggak bisa menghakimi dari satu berita, dari satu sudut pandang, tapi coba secara dewasa dan ya sebagaimananya manusia lah, kita tuh bisa melihat ada yang berbagai macam sisi gitu. Iya, karena yang kita takutin juga kayak terjadi yang di Malaysia kan. Hah? Di Malaysia kenapa? Di Malaysia kan sampai mereka Dia mau minta tanah, Bang. demo minta tanah. Tapi gitu-gitu Rohingyanya. Itu saya juga diserang juga kan ketika saya bilang alasan demo. Kita takutkan kalau mereka ini lama-kelamaan di Aceh, hal ini akan terjadi seperti Malaysia. Betul. Contoh, udah kita kasih ruang untuk istirahat, kita rampung sebentar, minta yang lebih. Kita kasih makan, kurang. Ada yang minta itu Kan lagi itu. KTP itu Ah, di KTP. Makassar. Di Makassar. Kita takutkan itu aja, Bang. Yang sempat Tanah Aceh yang memang dikenal dengan perjuangan hari ini dijajah sama Rohingya ke depan. Betul. Jika orang bilang, kamu pikir terlalu jauh. Saya juga punya masa depan insya Allah ya. Iya. Kalau saya tidak ingin anak cucu saya nanti merasakan bagaimana yang telah dirasakan oleh orang tua terdahulu. Iya. Hari ini kan berbicara bagaimana kita telah damai dengan NKRI, walaupun kita hari ini masih ada kurangnya dari NKRI kan, makin jatuhkan, kita juga tidak mau hal ini terulang kembali. Betul. Jangan sampai nanti main-main ke Funland udah Rohingya aja jadi. Wih, saya kira tadi bahasannya serius, tiba-tiba mau ke Funland jumpa Rohingya. Iya, kan ketakutan gitu. Takut kita gitu, lama-lama udah ada jual kebab aja kan. Pak, kebab juga orang Turki jual kebab sekarang di Aceh, Pak. Rohingya nggak boleh jual kebab, Pak? Boleh. Boleh kan? Pak, sebenarnya pihak Bapak di mana sih, Pak? Di mana aja. Di mana aja. Itu kita takuti. Iya. Tapi yang jelas dari statement mereka tadi, Pak, mereka itu tidak dibayar katanya. Betul. Karena ada satu berita dari media yang cukup besar, kita rasa ya, boleh saya sebutkan nama medianya, Tempo. Nah, ini cuplikan beritanya. Ya. biar sama-sama tahu gitu Iya. ya kan. Di situ dituliskan bahwasanya Teguh Wariza itu dibayar. Jadi ada salah seorang temannya, teman nggak sih itu? Gini Bang, jangan percaya nanti jadi digoreng lagi nih. Jadi Silakan. Dari pihak Tempo itu mengkonfirmasi kepada mahasiswa yang ada di Jakarta yang asal dari Aceh, dia juga merasa dihubungi. Dia juga dihubungi oleh, ini katanya ya, oleh pihak polisi untuk melakukan aksi. Nah, yang menjadi pertanyaannya di sini, siapa dia itu yang dihubungi kan gitu? Iya. Terlepaslah dia memang aktivis yang hebat atau apa, cuman kan jangan menggiring isu bahwasanya aksi kami tunggangi. Iya. Kan Karena itu. ini murni kan? Murni, bahkan media sampaikan siapa benar kalau gerakan ini ada yang tunggangi. Saya sampaikan itu fitnah. Enggak. Bahkan kawan-kawan jadi bukti sejarah hari ini bahwasanya kita aksi real atas mahasiswa sendiri. Iya. Tidak ada kepentingan politik, tidak ada juga kepentingan pribadi. Oke, berarti Selain kalian berdua yang dapat ancaman dari teman-teman di Poland, ada dapat ancaman juga? Jadi begini Bang, terkait ancaman ya yang kami rasakan setelah aksi, bahkan saya sendiri itu banyak kali serangan buzzer Bang ke media sosial saya, bahkan orang tua saya juga diteror dan yang saya rasakan pada saat ini ancaman pembunuhan Bang. Sampai ada ancaman Iya, pembunuhan. bahkan itu ada yang telepon ke orang tua saya. Wah, lebih parah dari Israel ya. Ini anak kamu umurnya 4 hari lagi nih. Bisa dihitung ya. gimana Jadi- ancaman pembunuhannya? Iya. Umur Kalis 4 hari lagi 4 dan hari itu lagi, dikirimkan ke ya, orang tuanya ya. Kalis. Segera nih Kalis untuk minta maaf begitu salah. Dan hari ini kami meminta maaf atas adanya penyusup. Tapi bukan aksi kami ya. bukan Bukan aksi atas aksi kami, jangan salah. Kami Iya. tidak pernah menyesali kami menolak Rohingya, tapi kami minta maaf jika di luar kendali kami itu ada penyusup. Iya. Itu permintaan maaf kami. Dan juga kepada masyarakat yang diteror itu bukan saya, Iya. tapi saudara saya yang diteror. Kalau saya cuma teror Pak Anekah Mak Tampar itu sampai kawan tolonglah kepada kawan-kawan lainnya ataupun masyarakat yang memang pro terhadap Rohingya. Kalau mau neror itu langsung kami aja, nggak usah hubungi orang tua. Saya siap bersedia di mana dia tunggu saya datang. Iya. Kalau memang dia mau bunuh saya, mau tampar saya, tapi jangan hubungi orang tua. Iya. Itu aja. Sayanglah terlibat orang tua kan. Soalnya lari ke personal jadinya. Betul sih Pak. Tapi kan orang tuanya juga jadi makin khawatir di sini Pak. Apalagi ada pesan-pesan aneh kayak gitu yang
sifatnya cenderung mengintimidasi kayak gitu. Makanya kawan-kawan di sini nggak berani demo takut diancam nih. Iya. Nah, tapi itu kan pro kontra biasa, tapi jangan ke pribadi ya. Oke. Dalam perjuangan itu dicaci biasa aja. Biasalah ya. Selain tadi ancaman pembunuhan, terus juga Pak baku tampah. Ya. Awalnya ada kepikiran nggak ini bakal ada yang tunggangnya atau bakal ada yang penyusup awal mau demo? Nggak kepikiran di Kita situ nggak ya? kepikiran, karena Tapi kita memang udah share dan konsepkan itu ya semaksimal mungkin bang. Dan kita kan hari ini istilahnya juga menjaga masa kita dan itu memang di luar kendali kita begitu. Betul. Berarti ini kita perjelas di dalam podcast ini ya. Ya, baik. Pada saat aksi demonstrasi kemarin tidak ada tindakan kekerasan yang Iya, dilakukan tidak oleh ada. demonstran kepada Tidak. Rohingya. Rohingya. Tidak ada. Itu enggak. Tendang. Tidak ada. Nah, Tidak ada. itulah yang kami minta videonya, Bang. Iya. Yang katanya kami ada menendang pengungsi Rohingya, mana videonya? Iya, sampai sekarang di dalam sosmed itu juga nggak ada kita dapat. Nggak ada ya. Tolak-tolakan. Tolak-tolakan itu dengan pihak Ya keamanan. keamanan. Satpol PP tadi. Satpol PP. Berarti Rohingya nggak ada Tidak ditolak. ada. Kami membuka jalan. Baik, tapi ada satu video yang memang cukup jelas di sosial media, itu lemparan-lemparan. Ya, itu botol. izin Pres. Kalau itu saya rasa itulah awal datangnya penyusup. Pemicu di situ tadi. Pemicunya di situ. Itu di ronde kedua itu Mungkin di media ada beredar ketika dilempar saya berusaha untuk menangkap itu plastik. Itu saya jelas melihat saya tidak kenal orang itu. Bahkan saya tanyakan kepada Pres Maunaya juga tidak kenal Pres. Orang itu yang melempar plastik baju. Tapi kalau dikatakan baru-baru ini beredar bahwasanya dalam plastik itu ada Al-Quran atau segala macam. Kita nggak tahu. Yang setahu saya kan yang dilempar itu memang bungkusan baju. Bungkusan baju. Dan juga kalau memang itu terjadi adanya Al-Quran, Iqra ataupun kitab, saya minta maaf. Itu di luar kendali saya. Karena saya tidak tahu akan terjadi hal seperti itu yang dilakukan oleh provokator. Itu aja. Saya minta maaf kalau memang itu terjadi, itu di luar kendali kami. Ya, dan hari ini yang saya dapat Bang, saya baru aja nih dapat informasi, saya juga dilaporkan mau dipenjarakan. Mau dilaporkan dipenjarakan. Nggak, itu kapan informasinya dapatnya? Hari ini? Iya, semalam saya Semalam. di telepon bahwasanya saya udah dilaporkan ke pihak kepolisian. Berarti BAP, udah masuk BAP-nya gitu? Udah. Yang laporkan siapa? Nah, sebetulnya itu provokator, Bang, dan dia itu penyusup. Memang karena kan saya kemarin itu sedikit sibuk menghalau massa di saat terprovokasi. Nah, memang ada beberapa orang kawan-kawan kita mengingatkan kehadiran dia situ ngapain. Iya. Dan dia bukan masa kita, dia bukan dari pihak aparat, ya kan? Kok ada dia di situ? Itu awal mula dari BMA, Bang. Nah, lanjutkan kami ke Kemenkumham. Di Kemenkumham juga dia masih ada di situ. Malam itu ya. Iya, pada malam itu kan kami mengawal pengungsi nih, Bang. Betul. Kalian kenal nggak? Enggak. Secara pribadi saya memang kenal ke dia, Bang. Iya. Tapi dia bukan dalam gerakan kami dan dia enggak terlibat di masa kami. Tidak ikut serta. Tidak ikut Dan serta. kenapa tiba-tiba melaporkan Khalis gitu? Nah, jadi pada Kemenkumham itu, Bang, di saat kami ada di Kemenkumham, kami terjadi cekcok dengan pegawai Kalkanwil. Oh, seperti tadi itu. Terjadi cekcok, jadi ada aksi tolak menolak. Ya saya nggak tahu. Menurut dia laporannya itu katanya kami menganiaya dia. Dan itu nggak ada, Bang. Maksudnya mengenai kalian mukulin dia? Iya, mukulin rame-rame gitu. Dan itu nggak ada. Nggak mungkin lah dipukulin kayak gitu, nggak manusiawi juga gitu kan? Bang, masa kami 1000, Bang. Kalau dipukulin dia satu orang Itu mati, meninggal, Bang. Betul. Dia kalau dipukul bahkan sama masa ini, bahkan Bang, nggak sentuh maaf bola ya. laporan kan, nggak sentuh bola laporan ya. Maka kalau dia ngaku dipukul, saya nggak bisa jamin dia cuma bonyok aja. Iya. Saya pastikan dia patah-patah itu kalau dipukul sama masa. 1000, Bang. Masa 1000 ya? Jadi jangan buat jangan cari panggung lah dari gerakan kami gitu. betul. Oh, saya dipukul sama masa ini itu. Iya, Itu dan hari ini fitnah, Bang. memang kami melihat ini seperti terorganisir, Bang. Betul. Dari untuk menjatuhkan karakter kami. Bahkan ada media, Bang, yang buka masalah data privasi saya di kampus. Sampai ada yang buka Ada, apa Bang. sih? Nah itu udah personal jatuhnya. Iya. Ya. personal, Bang, Ini kan? kacau ya kayak gini ya. Jadi memang dibunuh karakter kami, habis itu sehingga ada pegiringan untuk kami buat ke ranah hukum pidana begitu. Tapi ini tidak membuat kami mundur satu langkah pun untuk memperjuangkan suara daripada masyarakat Aceh khususnya. Loh, kok makin semangat nih? Makin berapi. Memang ya, gitu lah, Bang. Bang. Maka istilah bahasa kami itu jika kaki kanan sudah melangkah,
haram hukumnya kaki kiri tidak mengikuti kaki kanan. Wih. Itu perlu dicatat. Dengan menyerang pribadi itu tidak akan menurun semangat kami. Bahkan itu ialah bentuk semangat bagi kami. Betul. Maka mereka tolol juga. Cara untuk meredam kami itu dengan main personal itu tolol. Iya. Bahkan ada beberapa pemberitaan ya itu udah nyerang si Wariza sendiri, nyerang Kali sendiri gitu, bocorin data diri mereka gitu, itu kan udah nggak fair jatuhnya. Kalau yang mau diserang ya secara substansialnya, perjuangan yang mereka kemarin kayak gitu. Saya juga ingin sampaikan kepada pihak media yang menyerang saya pribadi, itu Anda naif. Kenapa naif? Kami berbicara gerakan internasional, berbicara gerakan nasional. Kenapa jatuh ke pribadi? Iya. Seolah kan nggak ada berita lain yang mau dikembangkan. Nggak ada berita yang diangkat kan? Iya. Kenapa personal gitu? Sampai lemah dia itu media. dibilang narkoba juga. Iya kan? Gini Pak, zaman sekarang itu kan memang eranya clickbait Pak ya. Betul. Dan dari setiap clickbait itu menghasilkan pundi-pundi. Betul. Apalagi ini merupakan isu yang paling hangat sekarang. Jadi kalau kayak ngelihat TikTok aja itu isunya udah Rohingya gitu, aksi mereka kemarin kayak gitu. Kalau kita ketik Rohingya Aceh itu udah foto mereka berdua sekarang. Betul. Bukan foto Rohingya lagi. Bukan. Jadi gini Pak, itu terkait narkoba, saya ingin menjelaskan di sini. Siapa yang bahas narkoba nih? Siapa yang bahas narkoba nih? Iya, narkoba. Iya. Nggak apa-apa, karena ini jangan praduga. Mentang-mentang saya ini pernah melakukan kesalahan di masa lalu, kemudian ketika saya ingin perbaiki diri, kenapa mesti dikaitkan dengan masa lalu? Iya. Oke. Saya hari ini berani membuktikan kalau saya sudah bersih dan saya tidak menggunakan narkoba ketika melakukan aksi. Iya. Gitu. Bahkan saya udah cek urin untuk membuktikan kalau saya sudah bersih. Baik. Masa lalu siapa yang nggak punya masa lalu? Siapa nggak punya masa lalu? Hari ini bagaimana seorang ingin memperbaiki masa depan itu aja. Iya. Jujur gitu ada. Iya. Ya udahlah kalau gitu kita datangkan BNN langsung nih. Tepuk tangan buat BNN. Kenapa tiba-tiba ada BNN? Tadi katanya mau cek urin. Iya. Udah dicek. Oh, udah dicek. Udah dicek. Semangat Pak, semangat. Betul. Dan siapa sih yang nggak punya masa lalu? Kita juga semua punya masa lalu, ya kan? Saya kan juga punya masa lalu, Pak. Betul. Kamu juga punya masa lalu? Tangan anda kan bagus tuh masa lalu. Wow, sekali. Baik, ini lanjut lagi nih ya kan, kita biar obrolannya juga makin seru karena menarik kan ya. Iya. Jadi ada banyak hal-hal yang sudah terjawab secara versi dari demonstran gitu. Nah, beberapa hari kebelakangan ini nggak ada tuh hal kayak gini tuh nggak muncul di media. Jadi ketika muncul di media pun itu lebih kepada menyudutkan aksi demonstran gitu. Dan yang paling liar nih ya, kalau saya ngeliat obrolan teman-teman saya gitu, dituduh tuh mereka itu nggak paham dengan demonstrasi mereka. Mereka terpancing dengan yang namanya itu clickbait di sosial media. Itu judul berita. Karena katanya itu Rohingya minta tanah, Rohingya minta ini, Rohingya minta itu. Mereka itu cuma kepancing sama hal kayak gitu, Pak. Betul nggak gitu? Jadi begini Bang, yang namanya gerakan mahasiswa itu kan adanya konsolidasi, pengkajian data. Dan kami melakukan konsolidasi itu nggak sembarangan turun begitu. Jadi kami sudah memfikkan itu dan berdasarkan dengan kajian kami dan sudah melakukan beberapa konsolidasi untuk melakukan aksi tersebut. Iya, bukan hanya sekedar lihat berita langsung tiba-tiba buat aksi aja kan. Bukan sekedar hu sana hu sini aja. Duduk-duduk main batu ya kan. Demo enak nih. Enggak gitu maksudnya. Lagi main batu tiba-tiba, wah ini demo enak. Duduk main batu kan suntuk. Kayak demo enak nih kayak gitu konsepnya. Nggak tiba-tiba 1.000 orang juga gitu Iya, kan. 1.000 orang juga tiba-tiba. Baik. Tapi gimana ceritanya kalian bisa ngumpulin 1.000 orang kayak gitu? Dan bisa 1.000 orang itu juga tadi makannya juga ada, transportasi juga ada, dan lagi-lagi ini tidak dibayangi, tidak dibayar. Iya, jadi begini Bang, saya kan koordinator BEM Nusantara Aceh, aliansi. Aliansi kami ini kalau di Aceh itu tergabung 42 kampus Bang. 42 kampus? Iya, jadi kan kami melakukan kajian dengan pimpinan-pimpinan lembaga universitas. Iya. Nah, jadi masanya itu ya masa daripada pimpinan universitas itu. Ya, hari ini gimana nih? Kita fake nggak nih? Kita siap nggak nih kajian kita? Oh, siap. Oke. Samamu ada berapa nih? Masa mereka juga melakukan kajian internal di kampus mereka masing-masing. Dan terdata juga ya, nggak sembarangan gitu ya. Sampai di lapangan ada penyusup-penyusup. Dan selama kalian melakukan demonstrasi itu, kalian kan bukan demonstrasi pertama ini kan? Ini udah kali kesekian tentunya kan? Kalian bisa ngebedain nggak yang mana penyusup dan tidak penyusup kayak gitu? Nah,
Kalau sekarang sih bisa Bang, tapi kalau di saat di lapangan itu mungkin kawan-kawan mahasiswa yang lain juga paham bagaimana Iya. aksi itu Bang. Yang namanya kalau seandainya nih, misalnya seperti kampus saya Bang, Universitas Abuliatama, kan kita tahunya dari yang memakai Alma mater, ya? alma mater. Iya. Nah, ketika itu dari Universitas Abuliatama, paginya itu 900 orang Bang yang turun. Mana tahu kita kalau ada yang masuk ke barisan yang memakai alma mater juga Iya, sama begitu nggak kan. tahu juga kita. Karena nggak mungkin juga kita, kamu kenal dia nggak? Kamu kenal dia Betul, nggak? Nggak mungkin juga kita melakukan Tanya-tanya sih. juga, Kamu ya kenal- kan? Kapan kita orasinya? Nggak Baru boleh jadi kalau pertanyaan. absen terus ya kan. Nah. Iya, Tapi yang hal penting itu- sudah terkumpul masanya ya udah gerak gitu kan. Bisa kita buktikan ketika kita sudah aksi press, kemudian ditanya-tanya ke kawan-kawan kan, kenal ini nggak? Oh enggak, kita nggak pernah lihat kok. Di situ kita duga itulah provokator dari aksi kita. Gitu. Tapi bisa dipastikan bahwasanya itu murni provokator dan bukan Murni. bagian dari kalian. Iya. Itu bisa Jadi jangan sampai dipastikan. nanti ada terkesan, wah ini maksudnya cuci tangan aja nih. Cuman numbal-numbalin provokator gitu. Tapi nggak ada ya, ini memang bukan daripada memang- kalian. Nah setelah kejadian itu kan kami duduk lagi Bang, itu sama pimpinan-pimpinan kampus Iya, itu evaluasi kan lah kami ya. evaluasi. Itulah yang seperti dikatakan oleh Warija tadi, kami tanya, ini betul mahasiswamu? Ya bukan katanya. Tidak kenal, tidak saling kenal. Memang saya kenal juga. Saya rasa kalau dari 900 dari Unaya Press, setidaknya itu ada salah satu orang yang kenal dia gitu. Kan dari kampus saya sama abang, saya kenal abang, abang kenal saya kan gitu. Iya, Tapi yang diduga provokator ini emang ada yang kenal. Memang sama sekali bukan Bahkan dari dari pihak Unaya, si presmanya, si Imam juga panggil seluruh ketua-ketua Ketua BEM. ketua BEM ataupun Fakultas. fakultas gitu Ya. untuk ditanya soal si provokator itu. Dan semua tidak kenal. semua tidak kenal. Nggak kenal juga. Oke, nah ini kadang-kadang memang juga di setiap demo pasti ada aja yang Iya, provokator. Cuman penyusup itu. kadang kita memang nggak bisa mengontrol itu. Baik. Karena kita punya masa yang banyak gitu kan. Susah, Pak. Apalagi yang kita lawan ini kan bukan cuma pemerintah ya, Betul. tapi juga pihak orang-orang yang mendukung Betul. Rohingya. Tentu ada kepentingan pribadi mereka untuk menghancurkan aksi kita. Oh demikian. Jadi memang di Aceh kan ada pergolakan dan terbagi antara pro dan juga kontra ya. Ya. Yang hari ini tuh mereka sebenarnya pro terhadap masyarakat Aceh tapi kontra terhadap kebijakan yang diberikan kepada Rohingya sendiri saat ini. Terkesan juga kayak lambat kayak gitu loh penanganannya. Ya kan? Baiklah, Ad. Ini waktu kita udah terlalu lama juga sepertinya, Ad. Iya, betul. Pertanyaan terakhir daripada kita berdua nih. Bagaimana? Apakah masih sanggup berjuang? Takut mundur? Kalau dari saya pribadi, seperti saya katakan, kaki kanan sudah maju, haram bagi saya kaki kiri tak mengikut. Itu aja. Intinya semakin kita tekan, semakin kita semangat dalam perjuangan. Oke. Harapannya untuk pemerintah Aceh? Oke, mungkin kami meminta kepada pemerintah Aceh segera tuntaskan kasus ini, segera deportasi atau memindahkan imigran Rohingya ini dari Aceh. Jika tidak, kami akan mobilisasi mahasiswa kami lagi, akan mengajak seluruh masyarakat Aceh untuk melakukan aksi lanjutan. Berjuang mati, tidak berjuang juga mati. Luar biasa. Terima kasih banyak berdua Warija dan juga Khalis di sini sudah hadir bersama kita. Iya. Kita nantikan ya. Mungkin kalau hari ini sudah hadir tim daripada aksi demonstrannya, kita juga menunggu next bisa ini kali ya, Yara. Iya. Ketua Yara. Dari Yara main-main lah kemari lah ya. Kita juga pengen ngobrol-ngobrol nih. Itu menarik juga loh, karena isu Betul. jadi media, judul-judul dari media itu rela memberikan lahannya. Betul. Berapa hektar? Wah, saya juga nggak tahu lagi tuh Pak. Makanya biar tahu, kita ajak dong Ajak nongkrong sama ngomong kita di di sini sini. juga ya. Siapa tahu bisa ngopi-ngopi bareng nanti ya. Betul. Baiklah kalau begitu, Teh Kurudi pamit. Saya Ramaswara pamit. Dan juga ada Khalis dan juga ada Warija. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.